Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Idh la dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mu'mila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Idh la dalila, karena tidak ada dalil yang menunjuki atas jalan menuju kepada Allah kecuali mengikuti kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mukmila, yang menyempurnakan orang lain, yang sempurna, fi halihi, pada keadaan kanjeng Rasul, wa fi alihi, dan perbuatan kanjeng Rasul, wa maqalihi, dan tutur ucapan kanjeng Rasul. Fatatabba'anna, maka telitilah olehmu, wa tabi'an, dan ikuti olehmu, la ta'dila, jangan menyimpang oleh kamu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang mulia, satu di antara wasiat-wasiat para wali-waliullah supaya kita hidup ini penuh dengan kebahagiaan, bukan saja bahagia di dunia tapi juga bahagia di alam kubur, bahagia juga di akhirat, adalah pesan beliau itu al-muhafadzah ala sunnah, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita kalau pengen bahagia harus mengikuti Nabi? Mengapa kita kalau pengen hidup penuh kesenangan, penuh ketentraman, kudu ikut Nabi? Kata kiai kita, idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmilah. Mengapa wajib kita kudu menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab Nabi? Sebab tidak ada dalil, tidak ada yang bisa menunjuki kepada kita tentang jalan menuju kepada Allah kecuali satu-satunya cara adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang hidupnya pengen terarah, dia kudu ikut Rasulullah. Siapa orang hidupnya pengen penuh ketenteraman pada jiwanya, maka dia harus mengikut Rasulullah. Siapa orang yang hidupnya pengen penuh kesenangan,
meski di zaman susah. Tidak ada cara kecuali harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mengikuti Rasulullah itu satu pertanda ada mahabbatullah kepada hamba, kecintaan Allah kepada si hamba. Indikasinya si hamba itu mau ngikut Rasulullah. Kita hidup ini, saudara, dengan akal enggak cukup, meski kita dibekali akal oleh Allah. Akal bisa menentukan ini enak, ini tidak enak. Akal bilang ini berzina enggak bagus dampaknya, tapi hanya sebatas bilang enggak bagus. Minuman ini enggak bagus, hanya bilang enggak bagus. Akal enggak bisa menentukan ini halal apa haram, ini boleh atau ini tidak boleh. Akal enggak nyampe ke sana, apalagi menyampe urusan akhirat. Bagaimana dikubur, yang namanya taman surga kayak apa, yang namanya hufrah min hufarin niron, kubangan neraka kayak apa, di akhirat bagaimana, akal enggak bisa jangkau. Terima kasih akal bisa mengucapkan terima kasih, cuma cara berterima kasih benar kepada Allah enggak bisa. Maka hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini dalam rangka membimbing cara berterima kasih sama Allah yang sudah ngadain kita dari tidak ada menuju ada, yang sudah ngasih rezeki kepada kita meski kita kurang ibadah, yang menjaga telinga kita enggak dimasuki semut kala tidur, mulut kita enggak dimasuki kecoa kala tidur, padahal bisa saja wong bini kita enggak jagain kita, anak kita enggak jagain kita. Gimana cara berterima kasihnya? Maka hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat manusia ini dalam rangka bagaimana menjadi manusia seutuhnya, bukan asal manusia doang, tapi kudu duduk benar-benar memanusiakan dirinya pada derajat manusia, bukan derajat binatang. Karena itu Allah hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada jagat raya ini supaya kita mengambil sampel gampang, nyontohnya mudah. Sebab nyontoh yang sebangsa lebih gampang. Kalau kita nyontoh malaikat yang struktur tubuhnya dari cahaya bukan dari tanah, sulit. Dengan karakter yang berbeda, enggak doyan ongol-ongol, enggak doyan roti, enggak doyan duit, enggak doyan waduh. Malaikat beda. Kita enggak bisa nyontoh, wajar aja malaikat ibadahnya kayak begitu. Emang dia kagak makan kayak kita? Nah, maka kita sulit. Maka hadirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita dalam rangka kita bisa ngikutin
Inilah sampel manusia. Mau model apa? Anda pedagang, dia juga dagang. Belajar sama dia cara dagang yang benar bagaimana. Anda sebagai anak, dia sebagai anak, bagaimana dia sama ayah bundanya yang udah gak ada, sikapnya dia bagaimana. Anda sebagai suami, bagaimana dia memperlakukan istri. Dia sebagai ayah, bagaimana dia didik anak-anak. Dia sebagai sahabat, di mata para sahabat, bagaimana sikapnya Nabi kepada para teman-temannya. Apakah temannya kulit hitam, apa temannya kulit putih, ganteng, jelek, bagaimana Nabi mengatur? Bagaimana sang Nabi tidur? Bagaimana sang Nabi makan? Bagaimana sang Nabi minum? Bagaimana sang Nabi ibadah? Bagaimana sang Nabi sholat malam? Bagaimana sang Nabi puasa? Bagaimana sang Nabi haji? Dan seterusnya. Maka cara kita untuk dicintai Allah tidak ada cara. Biar Allah demen nama kita. Yang kalau udah demen jangankan minta, enggak minta dikasih, enggak minta ditawarin. Demen kayak anak muda sama ceweknya, neng mau makan bakso, kagak minta ditawarin. Atau mau makan soto gaji ribu, begitu ditawarin, enggak minta karena demen. Lain dengan dedek minta kagak dikasih, kagak minta apalagi. Jangan-jangan enggak dikasih Tuhan mau Allah karena Allah dedek sama kita. Begitu. Bagaimana biar kita didemenin Allah? Bagaimana biar Allah senang sama kita? Bagaimana biar Allah demen sama kita? Udah, ikuti aja. Ini hamba. Bicara dadanya dipuji oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak. Berbicara kesalahannya, wa wada'na angka bisa. Berbicara kesalahannya, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Berbicara matanya, mazal basur wa ma tagha, dan seterusnya. Ini Nabi dipuji semua orang. Sampai Allah kata, ini hamba, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini benar-benar budi pekertinya amat sangat di atas segala-galanya. Kita kalau pengen didemenin Allah, ngikutin dia aja. Udah Allah demen, begitu. Maka kenapa harus kita menjaga adab-adab nabawi dalam kehidupan? Kata Syekh Zainuddin Al-Madibari, illa dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmilah. Enggak ada cara untuk menempuh jalan dicintai Allah. Enggak ada cara kecuali kita benar-benar kudu mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh bilang sama Nabi dalam Al-Quran, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah. Kul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, siapa saja, timur maupun barat, utara maupun selatan, semua umat manusia di benua mana saja, di negeri mana saja, kalau benar-benar mengaku cinta sama Allah, ikuti aku. Allah yang nyuruh, ikuti aku. Kalau Anda udah ikut aku, yuhibbukumullah, Allah balas cinta kepada Anda. Kalau kita pengen dicintai Allah, caranya satu, mutaba'atur Rasul. Bagaimana menghadirkan Rasulullah dalam diri kita. Kudu didatengin tuh Nabi, supaya Nabi masuk sama diri kita dari ujung kaki sampai ujung panah. Kaki kita supaya ngikut kaki Nabi, tangan kita supaya ngikut tangan Nabi, mata kita kudu ngikut mata Nabi, tidur kita kudu ngikut tidur Nabi, senang kita sama anak kudu ngikut bagaimana senangnya Nabi sama anaknya. Senangnya kita sama bini kudu ngikut bagaimana senangnya Nabi sama bini. Mencintai kita sama burung labat, begitu. Nuri bagaimana Nabi mencintai binatangnya. Biar semuanya tidak lepas daripada bimbingan Nabi. Inilah yang paling tinggi dalam hidup. Pakai baju kita bagaimana Nabi pakai baju. Pakai sendal kita bagaimana Nabi pakai sendal. Masuk rumah kita bagaimana Nabi kalau masuk rumah. Keluar kita dari rumah bagaimana Nabi kalau keluar rumah. Selalu dalam hidupnya Nabi, 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 dan Nabi. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah Anda ada Rasulullah. Kata Allah begitu, udah ikut dia aja. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Ngikut dia aja, apanya aja, apanya. Sebab seluruh adab yang ada di jagat raya, semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya? Kata Imam Ali Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durarnya, beliau nyatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada tata sopan yang ada di semesta ini, melainkan semua kesopanan itu bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab model apapun adanya, semua itu adalah pengajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sang Nabi itu adalah majma'ul adab zahiran wa batinah. Nabi itu adalah lautan tata krama, baik adab zahir
maupun adab batin. Allah telah puji bagaimana adabnya Rasulullah. Dalam surat An-Najm Allah bilang ma zaghal basar wa ma tagha, tidak pernah menyimpang pandangannya Rasulullah dengan mata hatinya. Antara luar sama dalam Nabi sama, adabnya luar biasa. Ini bersumber istiqomah antara mata batin dengan mata lahir, tidak beda. Nabi emang begitu, akhlaknya mulia. Apanya ada? Nabi banyaknya memuji Allah, jarang meminta, jarang. Andai ada beberapa minta, itu karena diminta sahabat. Apa doa ini Nabi? Nabi pribadinya lebih banyak memuji Allah. Allah puji dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kata Allah, sungguh saya perhatikan matamu itu wahai Rasul lirik-lirik langit. Saya lihat matamu itu lihat langit. Saya tahu maksud. Nabi gak berani minta, ya Allah ganti si arah kiblat ini, jangan ngadep Baitul Maqdis, jangan ngadep Palestina, ngadepnya ke Ka'bah lagi kayak zaman dulu Ibrahim alaihissalam. Mulai zaman Nabi Sulaiman baru ngadep ke Palestina, Ka'bah kiblatnya berubah ke Palestina. Terus sampai Nabi Isa, sampai Nabi Isra Mi'raj, itu sholatnya Nabi setelah pulang dari Isra Mi'raj bukan ngadep Ka'bah, tapi ngadepnya Baitul Maqdis, Palestina. Nabi pengen dibalikin arah Ka'bah, arah kiblat ke Ka'bah lagi, tapi enggak berani ngomong sama Allah, ya Rabb, gantilah arah kiblat ini biar ke Ka'bah lagi. Enggak berani sama Allah. Kenapa enggak berani? Kurang sopan. Sebab orang yang berdoa itu ngatur-ngatur Allah, kayak anak buahnya Allah, diatur-atur. Padahal yang namanya hamba itu diatur. Hamba tuh ngatur apa diatur? Hah? Hamba diatur. Tuhan itu ngatur apa diatur? Ngatur. Kalau ada hamba ngatur-ngatur, karyawan ngatur-ngatur bos, karyawan apa namanya? Lah ini si hamba ini, ada orang aku hamba Allah, ngatur Allah. Pagi-pagi aja pernah tunjuk, kalau rezeki saya di langit turuni. Kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit banyakin. Ini yang kayak begini ngatur apa diatur? Hah? Ngatur apa diatur? Ngatur-ngatur Tuhan, kayak Tuhan karyawannya, diatur-atur mulu sama dia. Maka Nabi tak mau, lebih banyak memuji-muji Allah dibanding berdoa. Sebab doa ngatur-ngatur Tuhan.
rubbama dallaka husnul adab tanpa tolak. Dalam hikam itu dijelaskan orang yang husnul adab, adabnya bagus, tak mau minta, lebih banyak memuji. Dan Allah sudah bilang dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisali. Siapa orang yang sibuk memuja, memuji, mengingat Allah, tak keburu meminta-minta sama Allah, kata Allah, aku akan berikan yang lebih banyak dibanding orang yang minta-minta. Kenapa? Karena Allah benar. Kita gak usah ngomong Allah ketinggian, kita ada diri sendiri, punya dua teman, dua teman kita, nggak banyak. Yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji mulu sama kita. Kira-kira yang paling enak di hati kita yang mana kira-kira? Ya Allah beri, muji aja. Nabi itu begitu, nggak banyak minta, muji aja, muji itu Nabi. Maka Nabi enggak minta kayak Nabi Musa, Rabbi sholli sholli, Tuhan buka dong dada saya ini, gak sih cepat paham sama agama. Nabi gak minta-minta, langsung alam nasroh saya buka, enggak pakai wong demennya muji. Emang majma'ul adab huwa rasul, tempat berkumpulnya tata sopan ada pada pribadinya. Sopannya Masya Allah. Ketika Siti Aisyah suruh ceramah di hadapan kaum muslimin tentang akhlaknya Nabi, coba Aisyah, kau kan bini Nabi, kau sering ketemu Nabi, tolong dong didongeng akhlaknya Nabi itu dari A sampai Z. Dibilang begitu Aisyah, repot kalau dari A sampai Z. Aisyah bilang, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Pengen tahu Al-Quran yang berjalan, itulah Rasul. Pengen tahu Al-Quran yang bisa ngomong, itulah Rasul. Apa yang di Al-Quran dari A sampai Z diamali oleh Rasul. Bukan. Karena itu kita ngikut Nabi, ngikut Quran. Enggak usah takut. Kita mencintai Nabi, mencintai Allah. Sampai Allah bilang, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ente nurut sama Rasulullah, udah nurut Allah. Ngikut Nabi dicintai Allah. Enggak ada petunjuk untuk menuju kedekatan kita dengan Allah melalui pintu Rasul. Ada pakai nyambar Nabi. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad, maafin saya punya salah. Ada Abul Bashar, bapaknya manusia, butuh anak Nabi di akhirat. Sama orang yang gak demen sama Nabi bakal dicolok-colok sama Nabi. Ada cucuku lu kagak ngerti, gue aja butuh sama ini orang.
Maka Nabi bilang, Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam dan orang sesudah Adam semuanya di bawah kaki saya. Nabi emang begitu. Rasulullah ini sampel hamba yang benar-benar hamba, yang kehambaannya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah israkan hamba kehambaannya dipuji. Kalau hamba tuh nurut sama yang dipertuankan, enggak kayak kita. Kapan kita nurut? Udah kebaca. Kalau dagangan kita lagi menurun, bini kita banyak ngomel-ngomel, banyak masalah, baru malam pengen tahajud. Berarti mana tuh buku itu ya? Begitu. Tapi kalau udah tenang, dagangnya lancar, malamnya tidur mulu. Ada nggak orang yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Coba itu setengah-setengah Tuhan. Hamba ada maunya doang. Apa enggak hamba matre? Ada maunya ya Allah. Kalau dagangnya stabil, Allah tak dicari. Kayak dia berkata, aku tak butuh Tuhan. Ada yang kayak begitu. Begitu. Jadi Nabi butuh dalam setiap keadaan Allah, maka kita ikut Nabi aja. Semua wali-wali Allah itu selalu nyandarnya Nabi. Imam Busiri makamnya di Mesir, di Alexandria, Iskandaria, 4 jam dari Kairo. Ya, Jakarta Bandung 4 jam. Begitu Imam Busiri. Moga kita bisa ziarah semua di makam waliullah Imam Busiri, pencinta Rasulullah, wali yang tiap malam tahajudnya 1000 orang, tapi enggak dianggap tahajud 1000 lagi, enggak dijadikan modal untuk keselamatan dia di akhirat. Dalam burdahnya itu dikatakan, ya akramal khalqi mali man aduduhi siwaka inda hululil hadisil alami walan yadiqa rasulallahi jaruka idhal karimu tajalla bismi muntaqim. Ya akramal khalqi, wahai hamba yang paling mulia ya hamba, saya nggak ada sandaran untuk ngadepin Allah di akhirat kecuali sandarannya amang kawaya, saya megangin kaki kawaya, ikut di belakangmu aja. Sandaranku adalah engkau menghadapi berbagai problem besar yang dahsyat. Itu wali-wali. Maka kita harus bilang, satu-satunya jalan kita menuju kepada Allah adalah Rasul, dan satu-satunya jalan kita menuju Rasulullah yang tercepat adalah baca sholawat. Dari baca sholawat 100 habis, nggak usah banyak-banyak. Kita
kita mau kelas rendah 100 udah bagus. Nabi sampai beri pesan, man sholla alayya kulla yawmin khamsa mi'ati marrah lam yaftaqir abdan. Siapa orang yang baca sholawat habis sholat 100 5 kali 500 sehari semalam, enggak bakal ngalamin susah seumur umur. Kita mau kelasnya yang kayak begitu, kayak diiming-iming begini baru kita mau. Emang kelasnya begitu. Kelas kita perlu iklan dulu baru tertarik. 100 itu aja udah merasa hebat. 200 pernah Imam Al-Bayyumi, ulama besar di Mesir, tapi kita ziarah lagi. Sebagian teman hadis ziarah ke Imam Busiri, Imam Mursi, Ibnu Athaillah, pengarang hikam, banyak aulia, lebih daripada 50 aulia besar, sahabat Nabi, Uqbah bin Amir Al-Juhani, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, dan banyak. Imam Al-Bayyumi paling dikit sehari semalam baca sholawat, paling malasnya 100.000. Itu paling dikit 100.000. Itu paling dikit. Banyaknya jangan ditahan, nggak pernah kurang dari itu. Yang kita baca doanya, ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asraf ala ladha ashraf. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Itu beliau yang punya doa ya Rabbana a'tarafna, itu paling dikit 25.000 kali baca sholawat Nabi, paling dikit. Kita udah baca 1.000 aja udah banyak. Oh, udah banyak, udah merasa tinggi aja, belum apa-apa, belum begitu, masih jauh dari Rasulullah, masih jauh banget. Begitu. Pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah. Pintu kita menuju Rasulullah yang tercepat adalah baca sholawat. Yang ada cara bakal terbimbing hati untuk dekat dengan Rasulullah. Di surga ditanya, apa yang Anda rindukan di surga? Seorang wali ditanya. Bidadarinya kayak cakep-cakep, yang katanya seharinya dia lewat. Dia bilang tidak, saya cuma Rasulullah aja. Kalau di surga gak ada Rasulullah, rugi. Mendingan gak masuk surga. Coba. Karena nggak ada yang ditampilin di jagat raya kecuali Rasulullah. Surga sama Rasulullah, mulia Rasulullah. Arasnya Allah sama Rasulullah, masih mulia Rasulullah. Apanya? Maka Nabi kenapa dihijrahkan oleh Allah ke Madinah? Biar jangan orang kata itu Nabi mulia karena ada Ka'bah. Biar dikata begitu. Enggak. Madinah kota tidak terkenal, banyak wabah, ada Nabi, damai, aman. Ini yang bikin hebat.
Demi ini maka harus lahir ama bumi yang paling mulianya bumi. Itulah Ka'bah, itulah Makkah. Karena ini hamba paling mulia. Yang boleh malaikat datang nama dia, paling mulianya malaikat, itulah Jibril. Kitab suci yang boleh dipegang nama dia, yang mulianya kitab suci, itulah Quran. Quran dengan Nabi tinggi, Jibril ketemu Nabi tinggi, malaikat tertinggi, maka tinggi. Tidak ada Nabi yang lahir di Makkah. Ibrahim lahirnya bukan di Makkah, di Irak. Pergi dong ke Makkah. Ismail juga di Palestina lahir, di Syam, dibawalah ke Makkah. Enggak lahir di Makkah. Yang lahir di Makkah hanya Rasulullah. Ini memang manusia istimewa. Istimewa. Maka dalam lagu-lagu Arab tuh, ya imam ar-rusdiya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai pemimpin para rasul, wahai sandaran hidupku, satu-satunya pintu menuju Allah adalah Engkau, dan Engkau pegangan hidupku di dunia maupun di akhirat. Wahai Rasulullah, pegang tanganku, tarik tangan saya, biar dekat dengan Engkau. Hidup ini kalau jauh dari Nabi rugi. Pemimpin India yang dipuji-puji banyak orang namanya Nelson Mandela, itu dipuji oleh banyak orang. Bagaimana kata-kata bijaknya dipegang oleh banyak orang. Ketika disodorkan sejarah hidup siapa Rasulullah oleh Imam Al-Maududi, kata Mandela bilang, Tuan Syekh, saya bisa kayak begini bijak karena saya sudah lebih dulu membaca sejarah Nabi. Cuma kadang saya ini udah diagung-agungin orang Hindu. Kalau saya Islam habis, tapi semua kata bijak saya karena saya sudah baca bagaimana Nabi. Pemimpin Barat namanya Hitler, bagaimana Hitler ngabisin darah banyak orang. Ketika disodori tentang sejarah hidup siapa Muhammad Rasulullah itu, kata dia, saya telah membacanya. Kalau saya tidak telah, saya bakal majukan Eropa tanpa ada pertumpahan darah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Itulah Rasul. Maka kalau kita Muslim mengidolakan bukan Rasulullah, rugi. Kita harus mengidolakan Rasulullah, mengakrabkan diri dengan Nabi. Di lain kalau kita tahu maknanya siapa Rasulullah, bagaimana Rasulullah, wah indah. Rasulullah itu orang yang luar biasa. Rugi orang yang jauh dari Nabi. Maka cara kita hidup bahagia, enggak ada cara kecuali kita mengikuti Rasulullah. Nabi sudah ada orang ngasih amal Nabi, ngasih amal Nabi. Saya mau ceritain nanti berujung kepada Hadratus Ma'alim Syafi'adami rahimahullah rahmatullah barakatuh. Rasulullah itu saudara, ada orang Nabi kumpul nama para sahabat,
Ada orang datang bawa mangkok yang berisi buah anggur. Nabi duduk bersama para sahabat. Ini orang nampak dari raut wajahnya orang pedesaan, orang kampung. Dari caranya dia, lalu dia dengan polosnya datang kepada Nabi di tengah-tengah para sahabat. Kata dia, saya ini sudah pengen banget ngasih hadiah kepada engkau Rasulullah. Lama ini Rasulullah hadiah dari saya, mohon diterima. Anggur dimakan sama Nabi, itu anggur nyengir Nabi. Waktu makan anggur itu cuman sahabat yang samping kanan samping kiri ngiler, pengen dikasih sama Nabi. Nabi nggak kasih. Nabi makan lagi, Nabi makan lagi sampai habis. Itu kurma anggur semangkuk habis, sampai raut wajahnya itu orang pedesaan. Girang banget dimakan oleh Nabi. Cuma sahabat pada ngiler. Biasanya Nabi itu nggak kayak begini. Kalau ada makanan dibagi, teman yang di kanan dulu, baru yang kiri. Ini sampai habis itu ngiler banget, kayaknya enak banget tadi makan anggur begitu, tapi tak bagi. Satu sahabat bertanya ke Nabi sesudah orang itu pulang. Nabi pulang, Anas bin Malik bertanya ke Nabi khatibnya, bahasa kita orang tumben, biasanya makanan tuh kau bagi, kok enggak dibagi? Kau lapar? Enggak. Kan kau baru makan anggur? Enggak. Ansari. Tapi apa? Ini enggak seperti biasa. Nabi sampaikan, itu anggur asamnya luar biasa, asam banget, udah rajin nasi. Kalau saya bagi ente, pada ente bisa dimaki kurang ajar jadi murid guru racuni begitu. Apa enggak mukanya jadi dia takut, malu dia. Dia kan pengen berbagi. Mungkin dia nggak dicicipin juga itu buah. Kalau dicicipin kan mungkin nggak dikasih apa sih. Kalau kita langsung nggak pakai begitu. Boleh songong asam ya asam. Ngasih sama guru kayak begini begitu gitu. Emang guru songong kita nggak benar begitu. Orang suruh begitu, nggak mau mengecewakan orang. Ada satu kejadian kita tanya itu, ada nggak Malim dalam pengalaman ini ngajar yang lucu begitu? Kata Malim, ada. Apa? Jadi ada jamaah, dia datang sama saya habis ngaji. Mudah-mudahan orang Pinang nih, saya nggak jadi ini cerita ini nih. Terusnya kalau kagak ya, bingung saya cerita, jadi perasaan saya jadinya. Iya. Jadi bagaimana selesai ngaji, dia nyodorin duit 20.000.
Dia bilang, saya pengen hadiah Bang Wali 5.000, cuma kagak ada recehan. Kata dia, nggak ada recehan, jadi saya minta dikembaliin. Kata Malik, nggak usah, enggak, udah niat ente loh, saya pengen ngasih 5.000, cuma saya nggak ada recehan. Akhirnya bagaimana? Iya, boleh bagi. Begitu. Kalau kita kata ini murid Songo, dagang sama guru, tapi guru kita enggak begitu. Enggak ada dalil untuk dekat dengan Allah kecuali lewat Rasul. Kita tidur harusnya Nabi tidur baca tasbih 33, baca alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, belum tidur baca kulhu Nabi 3 kali, baca al-falaq, baca an-nas, habis baca ditiup di tangan, usahakan di badan. Orang mau nyadar kayak kok enggak kena, kata Nabi. Kalau kita mau kan habis nonton Copa Amerika tidur aja. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah, ya nggak jelas, jelas, orang jelas. Nabi itu cakap, sehat. Dari pola hidupnya itu luar biasa. Itu Nabi, pola hidupnya. Ini saya dongeng pernah pernik Rasulullah. Suatu hari anaknya, ini anak kiai, rajanya kiai, mau anaknya Nabi, begitu rajanya kiai, namanya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Siti Fatimah. Dia ngadu tangannya pada kapan masalahnya lakinya yang namanya Ali bin Abi Thalib enggak bisa usaha, nyari duit susah. Tuh nantunya Rasulullah nyari duit baik, jadi enggak kebayar pembantu. Ngadu nih anak kiai sama bapaknya, tangan neng kapan nyuci, ngepel, masak, enggak kebayar pembantu, lakinya neng. Kalau kita bapaknya mantu bangsa doang, emang ini mantu agak bener, ini brengsek, anak saya disiksa. Kalau kita, tapi apa baginda Rasul cerita anaknya, seorang istri kalau masak buat suami itu ganjarannya besar, begitu bantu suami gede ganjaran, begitu gede, nggak diomelin tuh mantu, nggak dipanggil sama kita. Kalau kita mantu kurang ajar, anak gua udah bilang sama gua. Kalau kita nggak begitu, sampai kemudian sang anak nggak ketemu babanya, rumahnya dekat, ya ibarat istiqomah masih di sini juga kita. Jadi tiap hari itu suka datang, cuma nggak datang Siti Fatimah sama bapak nih, nggak nengokin rumah bapak karena sadar lakinya lagi payah nyari duit.
makan roti kering, bahasa saya nasiaki, ya ada nasi, roti kering. Roti kering kan roti basi, dijemur, dikasih gula lagi, itu begitu, namanya bagelan, ya kan? Buat bagel anjing terenak, saking kerasnya. Roti begitu, itu tiba 3 hari nggak datang, karena makannya roti akikmol, nasi akik. Lalu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala datang ke rumah Nabi dan muka yang sedih. Ada apa? Kata anakku, ada apa? Kata Siti Fatimah, saya kangen sama apa? Udah 3 hari nggak ketemu apa. Tapi saya bingung makannya roti akik, bahasa kita nasi akik. Tapi udah 3 hari ini rindu, nggak kuat lihat apa. Jadi minta redonya, Pak, ini roti kering, Pak. Apa jawab Nabi? Tahu nggak? Ini abah udah seminggu nyari duit susah, nggak makan apa, cuma air putih. Boleh tanya abah ibu muda tuh Aisyah, ini baru makan apa? Anaknya masih hebat laki dulu. Yang tadinya mau nyela laki udah jadi begitu. Nabi dongeng abah aja nggak ada nyari duit. Manusia ada kalanya punya, ada kalanya enggak, biasa itu mah. Nabi juga begitu, saudara. Begitu. Kan pernah suka dengar perut dari gajah batu, itu lagi gak ada duit. Emang begitu. Tapi kan separah-parah kita, biar corona udah setahun lebih nih, kita udah pernah belum perut dari gajah batu? Belum. Tapi ngeluhnya banyak gitu. Nabi 3 bulan nggak apa-apa, perlu 3 batu itu ngapa? Biar ada. Begitu kalau batu itu ada, itu kayak begitu, sering lapar. Tapi begitu hidup itu normal, saudara. Susahnya kita di corona kayak begini, kan kita masih makan itu 3 kali saja, belum termasuk mie ayam, bakso, batagor, roti, siomay. Benar kan? Kayak kok itu ya Allah. Lalu kita ngeluh, aduh, harga diri kita di mana? Biasa aja. Semua orang juga tahu di zaman begini kayak begini, semua orang juga tahu. Tapi nggak perlu juga didongeng-dongeng. Kita jalani hidup kita. Ini teladan kita. Nabi sama kok. Ada nggak ada duitnya? Ada. Dia kekasih Allah. Tahajudnya kayak begitu. Nah kalau kita tahajud orang, padahal udah dirumahin, tujuan di rumah ini biar ada di rumah biar tahajud, kagak juga. Baca Quran kagak, nonton TV corona lagi, corona ditontonnya kata Syekh Zainuddin, tidak ada cara untuk menuju kepada Allah kecuali satu-satunya cara, ngikutin Rasul. Nabi ini bagi makanan, bagi duit. Ada orang suruh bagi duit ya. Begitu Nabi ini ada uang untuk dibagi. Ternyata nggak cukup, banyak yang belum terbagi, masih ada 10-an. Dia ngantri udah habis. Apa jawab Nabi? Bapak, saya janji nanti kalau ada saya prioritaskan. Ini utang saya ya, utang saya kalau saya punya terus saya bagi. Udah habis, saya aja nggak terbagi, jadi nggak ada.
Jadi utang ya, ingat nih, utang. Nanti ente tagih saya. Nabi begitu, nggak kayak kita. Gua juga kagak ada udah peti 3 bungkus. Begitu kita. Ini nggak benar. Ini Rasulullah. Kehidupan kekasih Allah, manusia paling mulia. Kayak begitu, waktunya nggak duit, ya nggak ada duit. Coba kita cek, masih ada barangnya Nabi yang dijadikan jaminan. Baju perangnya Nabi, baju perang itu masih digadein sampai Nabi wafat. Amaya Budi untuk kebutuhan itu Nabi. Kayak begitu makasih Allah. Tidak pantas kita mengeluh. Ini contoh Nabi. Kalau kita punya utang, emang ulah kita. Lah kan yang tanda tangan di banknya kita, bukan Allah. Kita Allah. Nah, kita kan ulah kita. Emang kita emang susah. Kan udah dibilang. Begitu di dalam ilmu fisika pun dijabari. Jadi tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya benda itu. Bila gaya benda itu tinggi, maka tekanan benda itu tinggi. Begitu dalam hidup, tekanan hidup kita ini berbanding lurus dengan gaya hidup kita. Ketinggian gaya hidup kita merasa tertekan. Begitu HP punya 3, pulsanya orang ada, punya doang buat apa? Timbang main WA, Facebook, udah HP murah juga jadi. Begitu buat apa? HP mahal-mahal mainnya WA, nge-share juga gambarnya kagak. Kenapa buat apa? Kalau gambarnya kagak HP murah juga bisa. Jadi enggak usah tinggi-tinggi gaya kita, ketinggian gaya ini yang jadi stres. Begitu ketinggian gaya, akhirnya pas nggak ada kecil sama temennya, kok dadanya kucel, begitu dekil, begitu rambutnya kusut, udah kayak sufi. Iya, sulit finansial. Begitu kita jangan dicok biasa. Jadi enggak kecil. Kita susah kita ini. Kalau kita duit banyak enggak dongeng-dongeng sama orang, maka duit dikit juga jangan dongeng-dongeng. Terus susah aja dong. Ada temennya main, enggak main lagi jalan susah begini gitu. Ngomong apa? Berkah. Jadi kita harus contoh Nabi. Apanya? Pada sikapnya Nabi, pada tingkah polanya Nabi, pada perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Ya Allah, gede banget saya ini. Ada yang orang ya ngata-ngatain saya mulu. Ya Allah, coba lihat Nabi. Nabi itu dikata-katain mulu. Akhlaknya baik, mulia, nggak ada buruknya. Baik, dosanya nggak ada. Ada nggak yang jelek-jelekin Nabi? Banyak. Lah kalau kita dosa banyak, akhlak buruk banyak, yang jelek-jelekin wajar. Emang kita punya banyak, biasa aja gitu. Biasa, fokus aja. Fokus. Maka kita jadikan Nabi itu kiblat jiwa kita. Contoh Nabi apanya? Untuk supaya kita dikasih mengerti kayak begini, caranya adalah baca sholat. Baca sholat. Ini Muharram 1443. Sallallahu alaihi wasallam. Entar Safar 3100.
sampai 12 maulid 124.000 jumlah seluruh kita baca sholawat. Jangan jauh-jauh kepada Rasulullah. Yang kata kita banyak duitnya banyak, kita belum ngobrol sama dia, nangis, ancur-ancuran. Kita kan belum ngobrol sama dia, kita lihat dia enak, belum ketemu. Coba kita ajak ngobrol sama dia, mumet dia, masih enakan kita. Begitu enakan kita begitu. Coba kita tidur, nggak perlu pakai AC, nggak perlu pakai kipas, orang di ubin aja ngorok ngiler. Coba kita udahlah, kita orang ini jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Panjangnya biar saya nggak panjangin, yang punya dalail tolong dibaca bahasa Indonesia yang ada di dalam kita. Inilah tauhid kita yang harus kita jalani. Panjang hidup itu yang harus dicari satu dua, cinta Nabi. Agama adalah cinta adalah agama. Agama itu cinta Nabi bukan berarti a priori. Cinta Nabi bukan berarti menyembah Nabi, tapi cinta untuk dijadikan jalan, penunjuk jalan, guide menuju kepada Allah, supaya Allah demen sama kita. Nggak ada jalan. Panjangnya yang punya dalail tolong dibaca bahasa Indonesianya pelan-pelan. Ini materi kita malam hari ini. Biar saya tidak panjangkan lagi, cukup baca di situ. Agama adalah cinta adalah penting kita. Enggak boleh jauh-jauh dari Rasulullah. Minimal habis sholat baca Sallallahu Alaihi Muhammad 100. Jangan tinggal. Biar teman-teman majelis istiqomah diberi kesuburan sama Allah. Hidupnya bakal tertata, bakal rapi, bakal benar. Baca itu aja supaya pelan-pelan di jiwa kita ini terisi untuk bisa pelan-pelan ngikut Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari ini. Kata Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sufi besar, beliau bilang, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasimil ilm. Kita ini butuh sedikit adab, lebih kita butuhin dibanding banyaknya ilmu. Adab itu kayak darah. Biar kata makanan banyak, kalau nggak ada garam nggak ada enaknya. Dia mengenak dalam hidup ini, maka kita harus ada. Kalau kita susah, diajarin sama Rasulullah. Nabi itu ajarin. Ada seorang sahabat datang, mukanya kusut, murung, kusut rambutnya, udah tampaknya stres berat. Dia ditanya, kenapa? Mati, ada apa dengan? Dia langsung aja tulis poin aja, ya Rasulullah, kayaknya duit ini musuhan sama saya, susah banget, bisnis apa aja gagal mulu, musuhan banget sama saya. Gimana sih biar dia demen sama saya? Kata Nabi, ente udah baca belum tasbihnya malaikat? Waduh, yang mana ya? Nabi ada, ente baca begini kalau subuh, kalau bisa habis kopi ya subuh sebelum sholat subuh, kalau nggak bisa habis sholat subuh nggak apa-apa, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. 100 baca. Nabi itu seorang bisnismen, pakar bisnis, entrepreneur hebat,
tapi tidak ngasih kiat-kiat bisnis, tapi langsung kepada akarnya. Dekati Allah. Begitulah. Maka si orang ini baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil astagfirullah. Enggak berapa lama lagi dia dandanan luar biasa gagahnya. Kata dia, alhamdulillah, sampai teman-teman kebagi. Artinya dunia udah baik sama dia. Tadinya kayaknya tak tujuh dunia. Tuh begitu. Nabi banyak aja. Ada sahabat lagi ngeluh lagi, Nabi ini banyak masalah. Ente baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Santai. Bismillah. Baca. Sahabat baca. Ada lagi orang ngeluh lagi tentang bisnisnya itu menurut Nabi nyari baca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat enggak nanya dari mana sambungannya. Rasulullah katakan, amalin lagi pada asal la haula wa subur. Kalau kita kan udah amal zikirnya, tapi usaha maju pengen, benar nggak? Ini yang kadang namun kagak pengen panen, susah. Sholat, zikir, Allah jaga dan bahagia. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Pelan-pelan kita bisa mengikut Rasulullah. Kita ditanamkan di hati kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah cinta kepada kita. Rasulullah bimbing kita. Rasulullah arahin kita. Tangan kita bisa nyontoh tangannya Rasulullah. Hidup kita bisa nyontoh hidupnya Rasulullah. Kita meninggal bersama Rasulullah. Kita dikubur, bisa kita ketemu Rasulullah. Di akhirat kita bersama Rasulullah. Di surga kita bisa bareng sama Rasulullah. Jangan jauh-jauh dengan Rasulullah. Kesimpulan terakhir, pintu kita menuju Allah hanya Rasulullah. Pintu kita menuju Rasulullah yang tercepat hanya membaca sholawat yang banyak. Mari kita baca sholawat saja yang banyak. Teman-teman istiqomah, ajarin anaknya, ajarin bininya, ngajarin mantunya baca sholawat minimal 100 habis sholat. Jangan tinggal itu. Allah beri banyak jalan kemudahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.